Halo para pemirsa Mental Innovating, selamat bertemu kembali dan senang menemui Anda sekalian bersama saya Dr. Yanto Marius, dokter spesialis jiwa, psikiater di Manado. Kali ini kita akan membahas satu gangguan kepribadian narsisistik. Beberapa seri di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa gangguan kepribadian, paranoid, antisosial, apalagi ya, sisoid, histeria, sudah kita sebutkan. Kita mengenai narsisus. Kata narsisistik berasal dari kata narsisus. Narsisus adalah pemuda Yunani kuno dalam legendanya yang tampan gagah. Dan waktu itu tidak ada cermin ya. Jadi dia duduk di pinggir kolam, dia lihat wajahnya sendiri dan dia mau memeluk wajahnya sendiri dan jatuh mati di dalam kolam itu dan tumbuh namanya bunga narsisus. Saudara-saudara boleh cari di Google tulis narsisus dan nanti dia tumbuh jadi bunga narsisus. Ada dulu teh namanya krisantemum. Teh krisantemum enak bagus dan di sana ada tulis simbol bunga narsisus. Saya nggak tahu apa hubungannya ya. Nah, apa itu kepribadian narsisus? Dalam cerita di atas, ada ciri-ciri orang yang narsisis itu sebagai berikut. Orang narsisistik menganggap dirinya sebagai pusat perhatian dari seluruh dunia. Jadi dialah self-centered ya. Jadi dia selalu menjadi pusat perhatian, merasa diri hebat, merasa punya sejumlah kelebihan-kelebihan yang belum tentu seperti itu. Ia merasa dirinya orang penting, orang yang hebat, pantas mendapat, karena dia orang hebat, pantas melakukan perlakuan ekstra, seperti pujian, sanjungan, penghormatan kalau datang di tempat tertentu. Ia sering berfantasi mencapai sukses cemerlang yang tiada batasnya, kekuasaan, kecerdasan, ketampanan, kecantikan bagi perempuan, dan cinta ideal. Jadi senantiasa berfokus pada kekuasaan, kecerdasan, ketampanan, dan bagi perempuan suatu kecantikan dan cinta yang ideal. Ia yakin bahwa kekhususan atau keistimewaan dirinya itu sangat spesial sehingga ia dapat bergaul dengan kelompok-kelompok yang mempunyai strata sosial ekonomi yang tinggi. Jadi dia menganggap begitu dirinya ya, bahwa dalam hidup bermasyarakat ini wajar saja bahwa orang yang lebih gagah, lebih cantik, ya itu wajar-wajar mereka diberikan pelayanan ekstra di mana saya kira itu manusiawi aja ya. Karena banyak yang kecantikan, belum tentu kecantikan luar itu outer beauty. Juga bisa berbisa itu yang kecantikan luar. Ada juga yang inner beauty ya. Orang narsisus juga membutuhkan pemujaan yang berlebihan. Apabila tidak diperolehnya, maka ia akan cepat merajuk, mengambek, dan perlu dibujuk-bujuk lama untuk berdamai. Orang narsisus juga bersikap emosional, sangat sensitif, mudah tersinggung. Jadi oleh rangsangan sedikit aja dia bisa marah. Jadi kita bicara sedikit, katakanlah misalnya, wah bajumu kurang bagus, wah dia bisa marah besar itu. Apalagi menyangkut tubuhnya, misalnya hidungnya kurang mancung atau apa gitu. Orang narsisus tidak tahan kritik, potensi konflik interpersonalnya tinggi dan tidak bisa belajar dari kegagalan masa lampau. Kegagalan masa lampau berulang dan berulang. Kita manusia normal satu kali gagal tidak akan terpelosok lagi kegagalan yang sama. Tapi orang narsisus dan sejumlah gangguan kepribadian antisosial, histeria, atau paranoid jatuh di gagal yang sama. Orang narsisus juga disertai dengan konsep diri yang tinggi dan merasa cita diri mereka tinggi, disertai curiga dan bersangka yang agak berlebihan serta manipulatif dan suka berbohong pada sebagian dari mereka. Nah, saudara-saudara, coba bayangkan kalau yang pejabat tinggi itu yang berkepribadian narsisus, ya. Apabila dia membuat suatu keputusan yang penting secara emosional dan menyangkut hidup orang banyak, ini jelas tidak benar dan berbahaya.
Sekira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dengan satu video yang bagus yang bercerita mengenai narsisisme. Sesungguhnya tiap-tiap manusia ada keinginan akan dipuji dalam kadar terbatas. Namanya narcissistic need, kebutuhan akan pujian. Dan itu ada pada setiap manusia. Dan itu wajar-wajar saja. Tapi ini kan terlalu berlebihan sehingga mengganggu dan menjebak masalah, bisa menjebalkan orang. Kita akan ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikut. Terima kasih. Tahu nggak sih, kalau pasangan kamu punya kecenderungan sikap suka bohong, suka selingkuh, manipulatif, nggak ada rasa empati, suka jadi pusat perhatian, bisa jadi pasangan kamu punya kecenderungan narcissistic personality disorder. Kita semua umumnya mempunyai tendensi untuk menjadi seorang narsisistik. Akan tetapi nih, jika sudah merugikan orang lain, maka NPD ini termasuk gangguan kesehatan mental, baik disadari oleh pelakunya maupun tidak. Penyebab pasti seseorang menjadi NPD masih jadi perdebatan di kalangan psikolog. Tapi umumnya terjadi karena trauma masa kecil, pengaruh budaya, atau cara dibesarkan di lingkungan keluarganya. Kalau kamu ngerasa kamu punya pasangan dengan kecenderungan NPD, yang harus kamu lakukan adalah bangun support system yang kuat ke teman-teman yang mengerti tentang kondisi kamu, dan bangun batasan dalam hubungan tersebut. Ingat, rule nomor 1 adalah kamu tidak bisa ngerubah orang-orang dengan tendensi NPD dengan cara kamu lebih sayang ke mereka.